Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farisal Semiriawan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis dari jurnal ilmiah pada matkul sistem pakar dan dari kelas IF 804. Di sini judul jurnal ilmiahnya perancangan expert system menggunakan teknik backward chaining berbasis web. Ditulis oleh Afifah Tristayunda dari Information System Journal Infos volume 8 nomor 2 November 2025 Universitas Pradita. Di sini yang pertama ada identitas jurnal, judulnya perancangan expert system menggunakan teknik backward chaining berbasis web. Penulisnya Afifah Tristayunda, Sistem Informasi, Fact Science dan Teknologi Universitas Pradita. Jurnalnya Information System Journal dalam kurung Infos. Volume atau 0, volumenya 8 nomor 2 halaman 157 sampai 166. Tahun November 2025. ISSN 2655 1/2X PISSN 265 190X. Untuk doi ini ada HTTPS nya, linknya. Kata kuncinya backward chaining, goal driven, puskeswan, ternak, sistem pakar. Lalu yang kedua di sini ada latar belakang dan tujuan. Permasalahannya, peternak sapi di pasar ternak Palangki, Sumatera Barat kesulitan mengenali gejala penyakit sapi secara mandiri. Keterbatasan jumlah dokter hewan menyebabkan penanganan sering terlambat, meningkatkan risiko kerugian ekonomi dan kematian massal ternak. Tujuan penelitian ini yang pertama yaitu merancang sistem pakar diagnosa penyakit sapi berbasis web. Yang kedua, menerapkan metode backward chaining sebagai mesin inferensi. Yang ketiga, membantu peternak dan dokter puskeswan Palangki. Untuk kontribusi penelitian, yang pertama, akses diagnosis kapan saja dan di mana saja berbasis web. Lalu yang kedua, basis pengetahuan dari wawancara langsung dokter hewan lokal. Yang ketiga, validasi oleh penulis, dokter hewan, dan peternak setempat. Yang ketiga, ada metodologi penelitian, model pengembang waterfall. Yang pertama, identifikasi masalah, observasi kesulitan peternak dan keterbatasan dokter hewan. Lalu yang kedua adalah analisis masalah, kajian penyakit sapi plus tanya jawab dokter hewan. Yang ketiga, pengumpulan data penyakit, gejala klinis, penyebab, aturan if then. Lalu yang keempat, analisis metode BC, pemetaan aturan untuk penalaran backward chaining. Lalu yang kelima, perancangan sistem antarmuka web, arsitektur, dan berbasis pengetahuan. Lalu yang terakhir, yang keenam, pengujian dan validasi, uji langsung oleh penulis, dokter hewan, peternak. Lalu selanjutnya ada metode backward chaining. Cara kerja backward chaining bekerja terbalik dari FC, dimulai dari tujuan, hipotesis penyakit, sistem menelusuri aturan if then yang mendukung tujuan tersebut, lalu memverifikasi gejala yang relevan kepada pengguna. Hipotesis penyakit misal antraks atau sura, lalu cari aturan if then, if gejala A and B menjadi penyakit X. Verifikasi gejala, tanya pengguna adakah gejala, lalu konfirmasi atau tolak, penyakit dikonfirmasi atau ditolak. Ada BC versus forward chaining. Aspeknya di sini ada arah, kalau BC tujuan fakta, kalau FC fakta tujuan. Lalu ada kalau BC mulai dari hipotesis penyakit, kalau FC dari gejala awal. Untuk efisiensinya lebih terarah kalau untuk BC, kalau FC semua fakta diperiksa. Cocok untuk diagnosis penyakit untuk BC, kalau FC untuk klasifikasi umum. Digunakannya untuk BC penelitian ini, kalau FC studi banding. Lalu yang kelima, kelebihan penelitian. Yang pertama, relevansi dan kebaruan topik.
diterbitkan November 2025, sangat aktual, menggabungkan sistem bakar dengan kebutuhan lapangan nyata di peternakan Sumatera Barat. Validasi 3 pihak, pengujian oleh penulis, dokter hewan, dan peternak secara langsung, memastikan kesesuaian klinis dan kegunaan praktis. Lalu yang ketiga, aksesibilitas berbasis web. Sistem dapat diakses kapan saja dan di mana saja, menjawab keterbatasan ketersediaan dokter hewan di daerah terpencil. Lalu yang keempat, sumber data primer. Basis pengetahuan dibangun dari wawancara langsung dokter hewan Puskeswan Palangki, bukan hanya dari literatur sekunder. Lalu yang kelima, pemilihan metode yang tepat. Backward chaining dipilih secara argumentatif, lebih terarah, efisien, dan sesuai pola berpikir dokter dalam diagnosis. Lalu yang terakhir, kontribusi lokal spesifik, fokus pada wilayah Palangki, membuat penelitian ini sangat konseptual dan siap diimplementasikan langsung di lapangan. Lalu untuk kekurangannya, yang pertama adalah skala pengujian terbatas, jadi validasi hanya di satu wilayah, Palangki, sehingga generalisasi hasil ke daerah lain masih perlu dikaji lebih lanjut. Lalu tidak ada komparasi metode, hanya menggunakan BC, tidak ada perbandingan eksperimental dengan FC atau certainty factor untuk membuktikan keunggulan. Lalu tidak ada menangani ketidakpastian, sistem if then murni tanpa mekanisme uncertain seperti certainty factor atau Fuji logic, rentan terhadap gejala ambigu. Lalu tidak ada metrik akurasi, tidak menjanjikan presisi recall atau F1 score, sehingga sulit mengukur performa sistem secara objektif dan terukur. Cakupan penyakit terbatas. Basis pengetahuan hanya mencakup penyakit sapi yang umum di wilayah Palangki, belum menyangkut variasi penyakit nasional. Detail teknis kurang, bahasa penguraman, database, framework, dan performa sistem tidak dijelaskan secara eksplisit dalam jurnal. Ringkasan analisis, penilaian aspek penelitian skala 1-5, relevansi topik 5, kualitas data 4/5, metode inferensi 4/5, validasi sistem 3/5, evaluasi kuantitatif 2/5, detail implementasi 2/5. Kesimpulan analisis, penelitian ini sangat relevan untuk modernisasi layanan kesehatan hewan di perdesaan. Pendekatan berbasis data lapangan menjadi kekuatan utama penelitian ini. Perlu dikembangkan metrik akurasi kuantitatif dan perbandingan multi metode. Dan yang terakhir, penambahan certainty factor akan meningkatkan ketahanan sistem terhadap gejala ambigu. Di sini ada penutup dan referensinya. Kesimpulan akhir, jurnal ini merupakan penelitian aplikatif yang menjawab kebutuhan nyata peternak sapi di Indonesia. Kelebihannya terletak pada data primer berkualitas tinggi dan validasi lapangan yang komprehensif. Namun penelitian ini perlu diperkuat dengan evaluasi kuantitatif yang terukur dan perbandingan multi metode pada penelitian berikutnya. Berikut referensi jurnalnya. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.